Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan makam Nabi Sulaiman di Candi Borobudur tiba-tiba amblas. Terlihat dari lubang itu hal yang sangat mengejutkan. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar, supaya sholawat itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Amin. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Magelang, Jawa Tengah, tepat 10 hari menjelang perayaan Waisak 2025, sebuah kejadian tak terduga mengguncang tanah suci Candi Borobudur. Saat mentari pagi baru menyinari puncak stupa, suara gemuruh halus terdengar dari area pelataran sisi timur. Para petugas kebersihan yang tengah menata jalur prosesi mendadak terpaku ketika melihat tanah perlahan merekah dan membentuk cekungan besar. Dalam hitungan menit, lubang selebar lebih dari 6 meter terbentuk, dan di dalamnya, tampak batu-batu kuno bersusun seperti dinding makam. Awalnya, banyak mengira itu hanyalah fenomena amblesan biasa akibat pergeseran tanah. Namun ketika salah satu batu yang terpapar di dasar lubang memperlihatkan ukiran kuno menyerupai tulisan asing, suasana berubah tegang. Beberapa relawan Waisak segera menghubungi petugas cagar budaya. Wajah-wajah pucat menyelimuti para saksi mata. "Itu bukan ukiran Jawa, saya belum pernah lihat bentuk huruf seperti itu," ucap seorang pekerja lokal dengan nada gemetar. Tak berselang lama, tim dari Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB, Borobudur dikerahkan ke lokasi. Dengan pakaian lapangan dan peralatan ekskavasi ringan, mereka mulai mengidentifikasi material dan struktur batu. Yang paling mencengangkan adalah ditemukannya sebongkah nisan batu berwarna hitam kecoklatan, separuh terkubur, dengan inskripsi yang mulai terlihat jelas setelah dibersihkan sementara. Ukiran itu, menurut pengamat awal, tertulis dalam bentuk campuran huruf kuno Ibrani dan Arab awal. "Ini mustahil, tapi inskripsi itu menyebutkan, Sulaiman bin Daud, raja atas jin dan manusia," ujar salah satu pakar epigrafi yang sempat dikonsultasikan secara daring dari Jakarta. Tim arkeolog tampak saling pandang dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka tahu benar siapa yang dimaksud dengan nama itu, Nabi Sulaiman, figur besar dalam 3 agama langit, yang diyakini wafat dan dimakamkan jauh di kawasan Timur Tengah. Kabar itu seketika menyebar ke penjuru negeri. Dalam waktu kurang dari 2 jam, area tersebut sudah dipenuhi oleh petugas keamanan, tim tanggap bencana, dan sejumlah awak media yang mencium aroma berita besar. Namun yang lebih mengejutkan, para biksu yang sedang mempersiapkan prosesi Waisak justru menghentikan aktivitas mereka dan mulai melakukan doa sunyi menghadap ke arah lubang. "Ada sesuatu yang suci di sana," ujar salah satu beku tua, suaranya lirih namun penuh getar. Beberapa warga yang tinggal di desa sekitar mengaku sudah merasa ada ketidakwajaran sejak 2 malam sebelumnya. Angin tiba-tiba sunyi, awan seperti berputar tepat di atas candi, dan ada cahaya seperti emas turun diam-diam ke tanah, ujar seorang nenek sambil menatap langit, seolah mengulang peristiwa gaib yang baru saja ia saksikan. Kesaksian itu, meski sulit diterima akal, mulai viral di media sosial dan memicu perdebatan panjang di ruang publik. Pemerintah daerah pun segera mengeluarkan pernyataan resmi yang meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi terlalu jauh. Namun tidak bisa dimungkiri, semua orang mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar petunjuk sejarah yang selama ribuan tahun tersembunyi? Ataukah sebuah panggilan spiritual menjelang hari besar umat Buddha? Yang jelas, makam yang tiba-tiba muncul dan kemudian separuhnya kembali amblas ke dalam tanah, menyisakan aroma batu basah dan misteri yang menggantung di udara. Indonesia, negeri yang selama ini menjadi simpul peradaban spiritual Asia, mungkin saja sedang menyimpan rahasia besar tentang seorang nabi yang dipercayai mampu berbicara dengan angin, jin, dan semesta. Langit Borobudur masih kelabu ketika tim arkeolog dari Jakarta dan Yogyakarta tiba dengan helikopter khusus. Kawasan sekitar candi telah disterilkan sepenuhnya sejak kejadian amblas kemarin. Dengan peralatan canggih dan sensor pemindai bawah tanah, para ahli mulai menyisir lubang yang kini dijaga ketat oleh aparat bersenjata. Di tengah penggalian hati-hati, ditemukan sebuah lempeng batu berornamen khas Timur Tengah, tertanam miring di balik reruntuhan tanah liat basah. Setelah dibersihkan secara bertahap, inskripsi yang sebelumnya tampak samar kini mulai menampakkan makna menggetarkan, disinilah bersemayam sang penguasa langit dan angin. Para peneliti saling menatap, hening beberapa detik. Di balik tulisan tersebut, tergurat nama yang selama ini hanya diyakini hidup di kawasan Yerusalem, Sulaiman bin Daud. Tak ada yang berbicara, kecuali alat pemindai yang berbunyi lirih menandakan ada logam mulia tertanam lebih dalam. "Kami belum bisa memastikan keasliannya, tapi strukturnya, ini bukan buatan lokal," ujar salah satu pakar geologi dengan suara tertahan. Ia menunjuk pola ukiran dan campuran batu yang tak lazim ditemukan di tanah Jawa, lebih menyerupai batu basalt dan pualam dari kawasan Mediterania. Namun yang paling mengguncang adalah fragmen dari dinding batu yang memuat ukiran berbentuk segel segi 6 dan simbol matahari bersayap, ikon yang dalam banyak manuskrip timur dianggap sebagai lambang kekuasaan Nabi Sulaiman.
Beberapa relawan dan pendeta lokal yang melihat langsung temuan itu jatuh terduduk, menangis dalam diam. Ada perasaan campur aduk antara rasa takut, takjub, dan keyakinan bahwa tempat ini bukan sekadar situs arkeologis, melainkan lokasi sakral yang mungkin telah ditakdirkan muncul di zaman ini. Di luar pagar pembatas, warga yang tak bisa masuk mulai menyalakan lilin dan menggelar doa berjemaah. Isak tangis terdengar dari beberapa perempuan yang mengaku bermimpi didatangi sosok berjubah emas semalam sebelum lubang terbuka. Media sosial kembali meledak dengan tagar-tagar makam Nabi Borobudur, sementara tayangan langsung dari drone milik stasiun televisi nasional menyita perhatian dunia. Dunia seolah sedang berhenti sejenak untuk menyaksikan misteri besar peradaban yang bangkit kembali dari perut bumi Nusantara. Hanya dalam waktu 24 jam setelah penemuan inskripsi bertuliskan nama Sulaiman bin Daud, kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dibanjiri surat elektronik dari berbagai lembaga arkeologi internasional. Delegasi dari Universitas Al-Azhar, Museum Nasional Turki, hingga Lembaga Purbakala Yerusalem mengirim permintaan resmi untuk mengamati langsung situs yang mereka sebut sebagai anomali sejarah terbesar abad ke-21. Sejumlah tokoh keagamaan dari Timur Tengah bahkan menyebut kemungkinan ini sebagai tanda dari langit yang menuntut kerendahan hati manusia untuk meninjau ulang sejarah dunia. Menteri Kebudayaan Indonesia mengadakan konferensi pers darurat yang disiarkan secara global. Dengan latar belakang foto udara Candi Borobudur dan lubang ekskavasi yang kini ditutupi tenda putih berlapis, ia menyatakan bahwa Indonesia bersikap terbuka namun tetap berhati-hati. Kami menyambut kerjasama internasional, tapi kami juga sadar bahwa situs ini tidak hanya menyangkut arkeologi. Ia menyentuh akar kepercayaan banyak bangsa, ujarnya dengan nada penuh tekanan diplomatik. Sementara itu, tim ahli dari dalam negeri mulai merasa tekanan dari berbagai arah. Sejumlah ilmuwan senior mempertanyakan kenapa nisan Nabi Sulaiman bisa berada ribuan kilometer dari lokasi yang selama ini dianggap sebagai pusat sejarahnya di Timur Tengah. Namun, anehnya, tidak satu pun temuan sejauh ini terbantahkan. Analisis karbon terhadap batu dan fragmen kayu dari sisi makam menunjukkan usia lebih dari 3.000 tahun, dan tidak ditemukan jejak alat pemalsuan modern. Jika ini hoaks, maka ini adalah hoaks paling jenius sepanjang sejarah umat manusia, kata seorang pakar geologi dari UGM yang menolak disebutkan namanya. Sementara perdebatan ilmiah memanas, publik justru semakin yakin. Tayangan ulang penemuan makam disiarkan di layar-layar besar alun-alun kota di berbagai negara. Di Timur Tengah, beberapa stasiun televisi keagamaan menampilkan tayangan dokumenter kilat tentang kisah Nabi Sulaiman dan kaitannya dengan kerajaan-kerajaan di Timur. Dunia seakan lupa pada konflik, krisis, bahkan politik, semua pandangan kini tertuju pada satu titik, lubang amblas di jantung Candi Borobudur yang mungkin menyimpan rahasia tertua tentang Nabi besar umat manusia. 3 hari pasca penemuan nisan misterius, suasana di kompleks Candi Borobudur makin tak biasa. Ribuan peziarah lintas agama berdatangan, bukan hanya untuk memperingati Waisak, tapi untuk menyaksikan langsung apa yang mereka sebut sebagai tanda akhir zaman, atau gerbang sejarah baru umat manusia. Di tengah kerumunan yang memadati jalan masuk, puluhan biksu dari berbagai negara memimpin meditasi massal di pelataran candi. Saat lonceng Waisak dibunyikan tepat pukul 5 sore, kejadian mengejutkan kembali terjadi. Tanah di sekitar lubang ekskavasi bergetar pelan, diikuti hembusan angin melingkar yang membuat ribuan lilin padam serempak. Gemetar itu bukan gempa bumi biasa. BMKG mencatat tidak ada aktivitas seismik di wilayah Magelang, namun alat ukur mencatat getaran ritmis yang muncul dari titik lubang makam. Getarannya seperti mengikuti suara nyanyian doa, ujar seorang teknisi yang menjaga sensor. Para arkeolog yang sedang berada di dalam tenda ekskavasi langsung menghentikan pekerjaan. Beberapa dari mereka keluar dan terduduk lemas, sebagian bahkan menangis tanpa sebab. Ada energi besar yang tak bisa dijelaskan. Rasanya seperti ditatap oleh sesuatu yang sangat tua, ujar salah satu peneliti muda. Keanehan tak berhenti di situ. Drone milik tim dokumentasi merekam pola-pola aneh yang muncul pada rumput di sekitar lokasi, membentuk garis-garis melingkar simetris, mirip segel kerajaan kuno yang kerap dikaitkan dengan Nabi Sulaiman. Video itu langsung viral dan diberi label, "Stempel Langit di Tanah Jawa," oleh netizen. Para peneliti berusaha mencari penjelasan ilmiah, namun tak satu pun dari mereka berani memastikan apakah pola itu hasil alami, buatan manusia, atau efek dari sesuatu yang belum dikenali oleh sains modern. Di tengah kecamuk rasa ingin tahu dan kekaguman dunia, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan sementara semua bentuk ekskavasi dan menggelar doa lintas agama secara nasional di titik Candi Borobudur. Kami tidak bisa memperlakukan ini hanya sebagai situs sejarah biasa, ujar juru bicara resmi. Dunia menahan napas. Di balik awan mendung Magelang, rahasia besar mungkin sedang menunggu waktunya untuk bangkit. Sebuah kisah tentang Raja Agung yang pernah berbicara kepada jin dan mengatur langit, kini seolah mengetuk kembali pintu umat manusia. Malam setelah ekskavasi dihentikan menjadi malam paling sunyi sekaligus paling penuh harap dalam sejarah Candi Borobudur. Ribuan orang masih memadati sekitar area,
meski aparat telah membatasi akses hingga radius 500 meter dari lubang misterius. Ketika jam menunjukkan pukul 0, sebuah cahaya keemasan perlahan muncul dari arah langit tepat di atas puncak candi. Bukan dari bulan, bukan dari lampu buatan manusia. Cahaya itu tidak menyilaukan, tapi membentuk kolom vertikal yang menembus awan, memancar lurus ke langit seolah menghubungkan bumi dan surga. Tidak ada suara, tidak ada angin, tapi hampir semua yang melihat langsung terdorong secara naluriah untuk bersujud. Tangis terdengar dari segala arah, tua, muda, dari berbagai bangsa dan kepercayaan. Seorang ibu asal Argentina memeluk tanah sambil memeluk anaknya, sementara seorang pria tua dari Iran terlihat berdoa dalam bahasa Arab. Di sebuah sudut, seorang biksu diam-diam menitikkan air mata sambil menyentuh permukaan tanah, seolah hendak menyampaikan sesuatu kepada leluhur yang lama terlupakan. Kamera-kamera live streaming yang semula merekam dengan normal, mulai mengalami gangguan visual, terlihat goyah, berbintik, dan sebagian mati total tanpa sebab teknis. Pakar fisika dari Jerman yang ikut memantau fenomena ini mengatakan tidak ada gelombang elektromagnetik biasa yang bisa menjelaskan bentuk dan intensitas cahaya tersebut. Ini bukan refleksi, bukan bias, dan bukan fenomena atmosfer. Kami belum pernah melihat spektrum cahaya seperti ini, ujarnya dalam siaran langsung yang mendadak menjadi trending global. Bahkan NASA secara resmi mengirimkan permintaan data dari lokasi, memeriksa kemungkinan apakah ada objek langit yang terlibat. Namun hasilnya nihil, tidak ada meteor, satelit, atau anomali luar angkasa yang terekam. Di balik tenda ekskavasi, beberapa arkeolog yang sebelumnya mengalami getaran spiritual mulai mencatat penglihatan-penglihatan aneh yang mereka alami. Salah satu dari mereka, seorang ateis selama puluhan tahun, mengaku bermimpi mendengar suara lantang yang mengatakan, bumi telah menyembunyikan terlalu lama apa yang semestinya menjadi peringatan. Dunia pun terdiam. Apakah ini pertanda akhir zaman? Atau permulaan sejarah baru yang ditulis bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari waktu itu sendiri? Pagi harinya, saat suasana Borobudur masih diselimuti keheningan pasca munculnya cahaya misterius, sekelompok arkeolog yang kembali memeriksa situs menemukan fenomena baru yang mengguncang jiwa mereka. Di antara celah bebatuan tempat nisan ditemukan, terdengar suara pelan, seperti bisikan yang terpantul dari dinding makam bawah tanah. Bukan hanya satu suara, melainkan seperti lantunan, nyanyian lirih dalam bahasa yang belum dikenali. Suaranya tidak menakutkan, justru menenangkan, tetapi anehnya, semua yang mendengarnya merasakan jantung mereka bergetar kencang, seolah ruh mereka disentuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tim dokumentasi segera menyalakan alat perekam frekuensi tinggi, namun tak satupun mikrofon mampu menangkap suara itu secara utuh. Hanya frekuensi mendengung yang terekam, tak membentuk gelombang biasa. Seorang ahli linguistik kuno yang kebetulan berada di lokasi mengatakan bahwa pola suara itu menyerupai dialek Ibrani kuno yang telah punah. Ia meyakini, jika benar berasal dari bawah tanah, maka itu bisa jadi resonansi spiritual dari zaman yang sangat purba, kemungkinan besar dari masa kerajaan Nabi Sulaiman sendiri. Ini bukan suara manusia biasa, ucapnya gemetar, ini semacam peringatan atau zikir dari zaman yang terkubur. Malamnya, kejadian lebih menggetarkan kembali terjadi. Seorang relawan yang berjaga di pinggir lubang mendadak jatuh pingsan. Setelah siuman, ia mengaku melihat sosok berjubah putih berdiri di dalam lubang, tangannya menggenggam cincin bercahaya yang melayang di udara. Sosok itu, katanya, tak berkata apapun, hanya menatap lurus dengan mata yang seperti api namun tenang. Sontak kabar itu menyebar ke seluruh penjuru kompleks, membuat banyak orang berduyun-duyun datang ke pagar pengaman untuk sekadar berdoa atau menangis dalam haru. Saya tidak tahu apakah itu Nabi Sulaiman, tapi yang saya lihat bukan dari dunia ini, ujarnya sambil terisak. Pemerintah, dalam tekanan luar biasa dari berbagai negara dan organisasi spiritual dunia, akhirnya mengizinkan tim gabungan internasional untuk ikut turun langsung ke lubang makam dengan pengawasan ketat. Namun sebelum penggalian dilanjutkan, pemuka agama lintas iman memutuskan satu hal mengejutkan, lokasi ini akan disucikan terlebih dahulu, dengan upacara yang melibatkan doa serentak dari semua agama besar dunia. Sebab apa yang ditemukan sejauh ini, bukan hanya soal sejarah, tapi tentang pesan langit yang kembali disuarakan dari perut bumi Nusantara. Hari keempat sejak insiden cahaya langit, tim arkeolog internasional akhirnya mendapat izin resmi untuk melakukan penggalian terbatas ke dalam rongga makam yang amblas. Dengan jantung berdebar dan sorotan kamera dunia mengarah ke titik lubang, mereka menuruni terowongan batu yang terasa lebih tua dari peradaban manapun yang pernah tercatat. Di kedalaman sekitar 15 meter, mereka menemukan ruang sempit yang anehnya tetap kering dan bersih, seperti dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Dan di tengah ruangan itu, tampak sebuah benda kecil, mengambang di udara. Artefak itu berbentuk cincin emas dengan batu safir biru tua yang bersinar samar. Tak ada tali, tak ada alat yang menopang, namun cincin itu menggantung di udara tanpa bergerak. Suasana hening. Seorang peneliti dari Mesir mencoba mendekat, namun tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang seolah menabrak dinding tak terlihat.
Detik itu juga, sensor elektromagnetik menjadi kacau, sinyal komunikasi terputus, dan kamera mulai bergetar. Itu bukan logam biasa, bisik seorang ilmuwan dari Inggris. Jika benar ini cincin yang disebut dalam kitab-kitab lama, maka kita sedang menyaksikan mukjizat sejarah. Seketika, seluruh dunia dibuat gempar. Tayangan siaran langsung yang sempat terganggu berhasil menampilkan siluet cincin tersebut selama beberapa detik sebelum terputus. Di media sosial, tagar-tagar cincin Nabi Sulaiman meroket di seluruh platform, dan spekulasi mulai membanjiri forum ilmiah maupun keagamaan. Banyak yang meyakini bahwa itulah cincin legendaris yang konon memberi Nabi Sulaiman kuasa atas jin, hewan, dan angin. Sementara itu, pemuka agama di berbagai belahan dunia menyerukan agar semua pihak berhenti menggali lebih dalam. Mungkin ini bukan sesuatu yang harus disentuh oleh tangan manusia, ujar seorang rabi di Yerusalem. Namun perdebatan itu segera terhenti oleh satu kejadian yang jauh lebih mencengangkan. Saat tim hendak mengevakuasi ruangan, cincin tersebut perlahan berputar di udara, memancarkan cahaya yang membentuk simbol-simbol kuno di dinding batu. Tulisan itu bercahaya hanya selama beberapa detik, lalu menghilang, tapi cukup lama untuk direkam. Seorang pakar aksara kuno menerjemahkan pesan itu menjadi satu kalimat, waktunya belum tiba. Jangan bangunkan pasukan langit. Dunia terdiam. Suara masa lalu ternyata bukan hanya sekadar sejarah, ia bisa menjadi peringatan yang hidup. Malam itu, tak lama setelah pesan, jangan bangunkan pasukan langit, diterjemahkan, kawasan Borobudur kembali diguncang oleh kejadian mengerikan. Sekitar pukul 2.14 dini hari, gemuruh terdengar dari dalam rongga makam. Tanah bergetar seperti ada sesuatu yang menggeliat di perut bumi. Tenda-tenda arkeolog beterbangan, alat-alat pendeteksi menyala semua secara bersamaan. Para relawan dan aparat penjaga keamanan panik, sebagian berlari menjauh dari pusat situs, sementara beberapa lainnya membeku, menatap lubang itu seperti terhipnotis. Dari dalam lubang, terdengar raungan rendah namun menggema, seperti suara makhluk purba yang marah dibangunkan dari tidur panjang. Suara itu bukan suara manusia, bukan pula binatang yang dikenal. Seorang relawan dari India tiba-tiba pingsan sambil menjerit, mereka bangun, makhluk langit, pasukan langit. Dalam hitungan menit, kabut hitam pekat mulai merayap keluar dari dalam terowongan. Bergerak seperti makhluk hidup yang mencari sesuatu. Kamera-kamera yang diarahkan ke lubang semuanya mati mendadak, meski cuaca cerah dan peralatan dalam kondisi prima. Tim spiritual lintas agama yang sebelumnya hanya bertugas sebagai simbol upacara, kini bergerak aktif. Doa-doa dipanjatkan dengan penuh ketegangan. Seorang biksu tua dari Tibet menangis sambil berlutut, membaca doa-doa pelindung, sementara seorang imam dari Mesir memegang tanah dan membacakan ayat-ayat perlindungan. Mereka semua sepakat, ini bukan lagi urusan arkeologi atau sejarah, ini adalah wilayah spiritual yang telah dilanggar. Cincin itu adalah segel, kata seorang pemuka agama. Dan segel itu, sudah terguncang. Beberapa jam kemudian, kabut itu menghilang secepat ia muncul. Namun kejadian malam itu meninggalkan bekas mendalam. Makam yang sebelumnya stabil kini menunjukkan retakan besar di sekitarnya. Tanah terasa hangat seperti bara, dan cincin yang tadinya melayang kini kembali menghilang entah kemana. Tak ada yang berani masuk lagi. Pemerintah mengumumkan penutupan total area Borobudur, dan semua penelitian dihentikan. Namun bisik-bisik di kalangan ilmuwan dan rohaniawan menyatakan satu hal yang sama, apa yang dibangunkan tidak akan tidur kembali. Keesokan harinya, setelah kejadian mengerikan itu, Borobudur terlihat seperti kota yang sedang dihantui. Semua aktivitas dihentikan, para ilmuwan dan pengunjung diminta untuk meninggalkan kawasan tersebut. Namun, sesuatu yang jauh lebih besar mulai mengancam. Di seluruh dunia, fenomena langit yang serupa mulai muncul di berbagai tempat, di Mesir, di Peru, bahkan di Antartika. Awan gelap yang menyelimuti puncak-puncak gunung, cahayanya berputar-putar tanpa penjelasan. Beberapa saksi mata melaporkan melihat sosok-sosok mengambang di langit, seperti bentuk bayangan besar yang bersinar dengan cahaya biru tua. Di Indonesia, pertemuan darurat antar pemimpin dunia pun digelar. Semua negara besar, yang sebelumnya menganggap temuan Borobudur sebagai sekadar isu lokal, kini mulai merasa terancam. Ini lebih dari sekadar penemuan sejarah. Ini tentang alam semesta yang sedang merespons kita, kata seorang ahli astrofisika dalam pertemuan yang disiarkan langsung ke seluruh dunia. Jika kita mengabaikan ini, kita mungkin akan menghadapi bencana yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Ini adalah peringatan dari sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kita. Sebagian besar negara mulai menyiapkan prosedur darurat, sementara yang lain memilih untuk mengirimkan delegasi rohaniawan untuk meminta izin kepada entitas yang diyakini menjaganya. Di luar kawasan Borobudur, suara-suara aneh semakin banyak terdengar. Seorang pendeta dari Bali melaporkan mendengar suara teriakan keras yang datang dari langit, disusul dengan angin yang berputar-putar tak terkontrol. Keanehan ini tidak hanya terbatas pada Indonesia, tetapi juga menyebar ke tempat-tempat yang memiliki situs-situs kuno lainnya.
Kami harus berhati-hati. Ini bukan hanya ancaman fisik, ini ancaman spiritual, ujar seorang guru spiritual dari India yang diundang untuk memberikan pandangan. Tanda-tanda yang muncul bukan hanya fenomena alam, tapi pesan dari mereka yang lebih dahulu ada, pasukan langit yang kini perlahan menurunkan diri mereka ke bumi. Pagi berikutnya, saat senja baru saja merayap di atas Borobudur, sebuah suara bergema dari langit. Suara itu datang bukan dari manusia, tetapi dari suatu kekuatan yang jauh lebih besar. Suara itu menyebutkan nama-nama kuno, nama-nama yang diingat oleh setiap peradaban yang pernah ada. Sulaiman, memerintah dengan kuasa. Suara itu terdengar jelas di setiap sudut, seperti gema yang menembus waktu. Tak lama setelahnya, fenomena alam yang paling mengerikan terjadi. Bumi bergetar dengan keras, lebih dari sekadar gempa. Ini adalah peringatan yang lebih nyata, dan dunia tahu, perubahan besar sedang menanti. Pada malam yang penuh ketegangan itu, bumi kembali bergetar, tetapi kali ini tidak seperti sebelumnya. Tidak ada gempa atau badai. Sebaliknya, sebuah kedamaian yang misterius menguasai seluruh kawasan. Di Borobudur, langit tiba-tiba terbuka, menyajikan pemandangan yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Cahaya biru yang sebelumnya pernah mengelilingi cincin Nabi Sulaiman kini menyebar luas, menyentuh setiap sudut dunia. Dari kejauhan, seluruh dunia menyaksikan peristiwa itu melalui siaran langsung, sementara atmosfer terasa tenang, seolah semesta sedang menenangkan dirinya. Di tengah pemandangan yang menggetarkan itu, suara dari langit yang sebelumnya terdengar seperti ancaman, kali ini berubah menjadi sebuah seruan damai. Saatnya tiba, peradaban baru akan dimulai. Suara itu bergema, tidak hanya terdengar oleh mereka yang ada di bawah, tetapi seolah menyusup ke dalam hati setiap individu di seluruh dunia. Dalam sekejap, masyarakat dari berbagai bangsa merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, sebuah kesadaran bahwa mereka telah diberi kesempatan kedua. Seolah dunia bersatu dalam satu getaran hati, menghapuskan kebencian dan perpecahan yang selama ini ada. Sementara itu, tim ilmuwan dan arkeolog yang sebelumnya terkejut dan kebingungan kini merenungkan makna di balik peristiwa ini. Sebuah konferensi internasional yang melibatkan berbagai pemimpin dunia dan ilmuwan mulai dilaksanakan. Mereka berbicara dengan penuh rasa hormat, mengakui bahwa apa yang terjadi bukanlah hanya sebuah temuan sejarah, tetapi sebuah pesan universal yang tak terelakkan. Pesan itu adalah tentang persatuan umat manusia, tentang penghormatan terhadap bumi dan kekuatan spiritual yang lebih besar dari sekadar pemahaman manusia. Para pemimpin agama pun mengakui bahwa apa yang telah terjadi adalah manifestasi dari kehendak Tuhan yang ingin umat manusia hidup berdampingan dalam kedamaian. Dalam beberapa hari setelah peristiwa tersebut, semua orang yang menyaksikan kejadian luar biasa ini mulai merasakan perubahan dalam hidup mereka. Tidak ada lagi rasa ketakutan atau kecemasan yang mencekam, hanya ada perasaan kuat bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Borobudur, yang selama ini dikenal sebagai situs candi yang penuh misteri, kini menjadi simbol kesatuan umat manusia dan pesan perdamaian yang abadi. Dan di dalam lubang makam yang telah amblas itu, cincin emas yang dulu mengambang perlahan-lahan tertutup kembali oleh tanah. Dunia kini bersiap memasuki babak baru dalam sejarahnya, babak yang dimulai dengan sebuah pesan dari langit yang tidak akan pernah dilupakan. Cerita ini hanyalah fiktif belaka ya sahabat, nantikan kisah menarik lainnya di Afna Story.